Pukul 3 pagi, hari pertama Ramadan. Seorang istri muda terbangun bukan karena ingin sahur bersama keluarga, tapi karena pintu kamarnya digedor seperti orang bersalah. Ia sedang hamil, 3 minggu, tubuhnya lemas, perutnya mual. Tapi di rumah itu, lemah adalah dosa. Ia turun ke dapur dengan daster lusuh yang sering disebut kain pel. Ia memasak untuk semua orang, menghidangkan yang terbaik. Dan saat ia ingin mengambil sedikit nasi untuk dirinya sendiri, tangannya ditepis. Kamu cuma diam di rumah, jangan egois. Ia menunduk, menahan lapar, menahan air mata. Mereka tidak tahu, di dalam rahimnya ada nyawa kecil yang ikut kelaparan pagi itu. Dan mereka juga tidak tahu bahwa wanita yang mereka rendahkan setiap hari sedang menyimpan rahasia yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Karena pagi itu, yang kelaparan bukan hanya tubuhnya, tapi juga kesabarannya. Suara alarm dari ponsel di atas nakas berbunyi nyaring tepat pukul 3 pagi. Aini mengerang pelan. Tangannya meraba-raba mencari benda pipih itu di bawah bantal. Kepalanya terasa berat, seolah ada beban bertenton yang menghimpit pelipisnya. Namun, yang lebih parah adalah gejolak di perutnya. Rasa mual yang luar biasa menghantam pangkal tenggorokannya, membuat cairan pahit naik ke mulut. Ini adalah hari pertama Ramadan, dan bagi Aini, ini adalah minggu ketiga kehamilannya. Kehamilan yang seharusnya menjadi kabar bahagia bagi pengantin baru yang baru menikah 3 bulan. Namun bagi Aini, ini adalah rahasia yang ia simpan rapat-rapat dengan penuh ketakutan. BRAK, BRAK, BRAK. Aini, bangun. Kamu mau jadi menantu durhaka? Ya, sudah jam berapa ini? Ibu sudah di dapur. Kamu malah masih meringkuk di kasur. Suara melengking Ibu Salamah, mertuanya, menggelegar menembus pintu kayu kamar. Aini tersentak. Ia segera bangkit, meski pandangannya sempat berkunang-kunang. Ia menyambar daster batik lusuh yang warnanya sudah memudar daster yang selalu dicibir oleh adik iparnya sebagai kain pel. Dengan langkah gontai, ia membuka pintu dan mendapati wajah Ibu Salamah yang sudah ditekuk masam. Maaf, Bu, Aini agak pusing tadi. Mual sekali, bisik Aini lirih, berusaha mengatur napas agar tidak muntah di depan mertuanya. Ibu Salamah mendengus sinis. Matanya menatap Aini dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Pusing, pusing, alasan klasik menantu malas. Kamu itu cuma ibu rumah tangga. Aini, kerjasmu cuma di rumah. Makan dan tidur, jangan manja, cepat ke dapur. Masak opor ayam sisa semalam. Hangatkan, lalu goreng ikan asin buat Danu. Ingat, jangan boros minyak, harga kebutuhan pokok lagi naik. Jangan mentang-mentang kamu tinggal di sini gratis. Kamu jadi seenaknya. Aini hanya bisa menunduk. Baik, Bu. Di dapur yang masih remang, Aini mulai menyalakan kompor. Bau uap masakan yang biasanya ia sukai kini terasa seperti racun yang menusuk hidungnya. Ia harus berkali-kali menutup mulutnya agar tidak mengeluarkan isi perutnya di atas wajan. Sambil menunggu minyak panas, Aini merogoh kantong dasternya. Ia mengeluarkan ponsel lamanya yang layarnya retak di beberapa sudut. Ponsel itu adalah dunianya yang sebenarnya. Dengan jempol yang sedikit gemetar, ia membuka sebuah aplikasi grafik berwarna hijau dan merah. Matanya yang semula layu tiba-tiba berbinar tajam. Grafik harga emas XAU atau USD sedang meluncur naik tepat ke arah target yang ia pasang semalam. Profit $5,24. Hampir 82 juta rupiah masuk ke akunnya hanya dalam hitungan jam saat ia tertidur. Sebuah angka yang sanggup membeli 10 motor seperti milik Danu secara tunai. Aini menarik napas panjang, menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Ia segera menutup aplikasi itu saat mendengar langkah kaki mendekat. Lagi-lagi main HP. Kamu itu sedang masak atau sedang chattingan sama laki-laki lain di belakang adikku? Danu tiba-tiba muncul di ambang pintu dapur. Suaminya itu sudah rapi dengan sarung dan kaos oblong, namun wajahnya tampak sangar. Danu berjalan mendekat, lalu tanpa aba-aba, ia merebut ponsel dari tangan Aini. Mas, kembalikan. Itu cuma apa? Lihat jam ada di dinding. Bentak Danu sambil memeriksa layar ponsel Aini yang untungnya sudah terkunci otomatis dengan kata sandi rumit. Kamu itu sudah Mas kasih tempat tinggal, Mas kasih makan, tapi kelakuanmu makin gak bener. Bukannya fokus masak buat suami, malah sibuk sama benda rongsokan ini. Danu meletakkan ponsel itu di atas rak tinggi yang sulit dijangkau Aini. Sekarang layani Mas makan. Ibu bilang kamu belum goreng ikan asinnya. Aini hanya bisa terdiam dengan mata berkaca-kaca. Ia menyajikan nasi dan sepotong kecil ikan asin ke piring Danu. Sementara itu, Ibu Salamah dan Ranti, adik iparnya, sudah duduk manis di meja makan.
Mereka bertiga mulai makan dengan lahap. Menikmati opor ayam yang porsinya sengaja dibanyakan untuk mereka. Aini hendak mengambil piring, namun tangan Ibu Salamah menepis jemarinya. "Aits, mau ambil apa kamu?" tanya mertuanya dengan nada mengintimidasi. Mau ambil nasi." "Bu, Aini lapar sekali." "Mau sahur?" jawab Aini pelan. Ibu Salamah tertawa kecil, melirik ke arah piring opor yang tinggal tulang dan kuah. Nasi di bakul tinggal sedikit. Danu harus makan banyak karena dia kerja kantoran. Butuh tenaga. Ranti juga harus kuliah. Kamu kan cuma diam di rumah. Tuh, ada sisa nasi kerak di panci dan kuah opor. Makan itu saja sudah cukup buat orang yang cuma diam di rumah seharian. Aini menatap suaminya, berharap ada pembelaan. Namun Danu justru asyik mengunyah tanpa menoleh sedikit pun. "Mas, aku butuh tenaga. Aku merasa sangat lemas pagi ini. Boleh aku bagi sedikit ayamnya?" pinta Aini dengan suara bergetar. Danu mendongak. Matanya menatap Aini dengan dingin. Kalimat yang keluar dari mulutnya setelah itu benar-benar menghancurkan hati Aini lebih dalam dari lubang manapun. "Jangan egois. Aini, kamu tahu sendiri keuangan kita lagi mepet karena aku baru saja membelikan Ranti HP baru buat kuliahnya. Kamu harusnya prihatin. Bukan malah minta jatah makan lebih. Kalau kamu enggak kuat puasa cuma karena lauknya dikit, ya sudah. Enggak usah puasa. Tapi jangan harap ada uang jatah jajan bulan ini." Aini tertegun. Ia memegang perutnya yang terasa mual dan perih secara bersamaan. Di saat ia ingin mengakui bahwa ada nyawa di rahimnya yang membutuhkan nutrisi, pintu depan rumah tiba-tiba diketuk dengan keras. "Tok, tok, tok, permisi, paket untuk Ibu Aini Atmaja, paket asuransi dan dokumen kepemilikan aset kelas 1. Teriak suara kurir dari luar. Seketika, meja makan menjadi sunyi. Ibu Salamah dan Danu saling pandang, lalu menatap Aini dengan tatapan penuh selidik dan curiga. Aset apa maksudnya?" "Aini, kamu menyembunyikan sesuatu dari kami." Suara Ibu Salamah meninggi. Tangannya siap menyambar kerah dasar Aini. Jantung Aini seakan berhenti berdetak. Suara kurir di depan rumah itu terdengar seperti lonceng kematian baginya. Aset kelas 1, dokumen asuransi. Aini merutuk dalam hati. Ia ingat pernah mencentang opsi pengiriman fisik untuk sertifikat diversifikasi asetnya. Tapi ia tidak menyangka kurir itu akan datang sepagi ini. Tepat di saat keluarga suaminya sedang berkumpul. Ibu Salamah sudah berdiri, matanya melotot tajam ke arah Aini. "Aini, kamu dengar itu? Nama kamu disebut. Aset apa yang dimaksud kurir itu?" Danu pun ikut berdiri. Wajahnya yang tadi mengantuk kini berubah menjadi penuh selidik. "Aini, kamu punya simpanan. Kamu menyembunyikan uang dari Mas." Aini berusaha menetralkan raut wajahnya. Ia menarik napas panjang, menekan rasa mual yang kembali menyerang. Jika ia terlihat panik, semuanya akan berakhir. Ia harus tetap menjadi Aini yang miskin agar mereka tidak merampas segalanya sekarang. Aini nggak tahu. "Mas, mungkin itu salah alamat," jawab Aini dengan suara yang sengaja dibuat bergetar, seolah ia ketakutan. "Salah alamat bagaimana? Jelas-jelas dia teriak namamu, Aini Atmaja." Ibu Salamah menyambar dasar Aini, menyeretnya menuju pintu depan. "Buka pintunya, kita lihat barang apa yang kamu beli." Diam-diam tanpa izin ibu, pintu terbuka. Seorang pria berseragam ekspedisi berdiri di sana membawa sebuah map tebal berwarna emas dengan logo eksklusif. "Ibu Aini Atmaja?" tanya kurir itu sopan. "Bukan, saya mertuanya. Sini, berikan pada saya." Ibu Salamah menyambar map itu sebelum Aini sempat bergerak. Danu dan Ranti ikut berkerumun, mengintip map mewah yang terasa berat di tangan Ibu Salamah. Dengan kasar, Ibu Salamah merobek amplopnya. Aini memejamkan mata, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Di dalam map itu seharusnya ada sertifikat kepemilikan emas batangan seberat 5 kilogram atas namanya. Namun, saat Ibu Salamah menarik isinya, kening wanita tua itu berkerut. "Apa ini?" "Asuransi kesehatan dan jiwa-jiwasura. Premi bulanan Rp50.000. Ibu Salamah membacanya dengan nada kecewa sekaligus marah. Aini membuka matanya. Ia melihat dokumen yang dipegang mertuanya. Tunggu. Ini bukan dokumen investasi emas miliknya. Ia baru ingat. Bulan lalu ia memang sengaja mendaftar asuransi murah untuk masyarakat kurang mampu menggunakan alamat rumah ini sebagai tameng jika ada surat masuk. Sementara dokumen aslinya dikirim ke alamat kantor virtualnya. Halah, dasar tukang tipu. Ranti mencibir setelah melihat isi dokumen itu. Gaya banget kurirnya teriak aset kelas 1. Ternyata cuma asuransi receh buat orang miskin. "Mbak Aini, kamu buang-buang uang Mas Danu cuma buat bayar ginian." Danu merebut kertas itu, membacanya sekilas,
lalu melemparnya ke lantai. Aini, Mas sudah bilang jangan boros. 50.000 itu bisa buat beli bensin Mas seminggu. Kamu malah pakai buat asuransi nggak jelas. Kamu pikir Mas nggak bisa jaga kamu? Maaf, Mas, Aini cuma jaga-jaga kalau nanti Aini sakit. Sakit tinggal minum obat warung. Jangan sok jadi orang kaya yang pakai asuransi-asuransian. Bentak Danu. Ia menoleh pada ibunya. Bu, sudah, jangan dilayani. Cuma sampah ternyata. Ibu Salamah meludah ke samping. Ibu pikir kamu punya simpanan banyak. Ternyata tetap saja miskin dan bodoh. Kurir, lain kali kalau antar barang receh begini nggak usah teriak-teriak pamer. Malu-maluin keluarga. Kurir itu hanya mengangguk bingung dan segera pergi. Ibu Salamah membanting pintu depan, lalu kembali ke meja makan dengan perasaan dongkol. Aini memungut dokumen asuransi itu dari lantai. Di balik wajahnya yang tertunduk sedih, ia menarik napas lega. Hampir saja, rahasianya aman untuk hari ini. Sudah, sekarang cuci semua piring itu. Danu mau berangkat kerja sebentar lagi. Ranti, kamu siap-siap ke kampus. Nanti Mas antar pakai motor baru. Perintah Ibu Salamah. Aini berjalan ke dapur. Perutnya kembali bergejolak. Rasa mual itu semakin menjadi. Saat ia menyalakan keran air, pandangannya mulai mengabur. Ia belum makan sebutir nasi pun pagi ini karena jatahnya telah dirampas. Dan kepalanya terasa berdenyut-denyut mengikuti irama jantungnya. Ia mencoba meraih pinggiran bak cuci piring agar tidak jatuh. Namun tubuhnya terlalu lemas. Perang, sebuah piring keramik kesayangan Ibu Salamah tergelincir dari tangannya dan pecah berkeping-keping di lantai. Aini, apalagi itu? Teriak Ibu Salamah dari ruang tengah. Aini tidak bisa menjawab. Dunianya menggelap. Ia jatuh terduduk di antara pecahan piring. Di sisa kesadarannya, ia merogoh kantong dasternya, menyentuh ponsel retaknya. Ia sempat melihat sebuah notifikasi pesan dari kontak bernama Surya Atmaja CEO. Aini, saya sudah di depan gang rumahmu. Saya butuh dokumen fisik yang dikirim kurir tadi untuk penandatanganan akuisisi lahan pagi ini. Kamu ada di mana? Aini mencoba memanggil nama Danu, tapi suaranya tidak keluar. Kegelapan benar-benar menyelimutinya. Ia pingsan di dapur yang dingin. Tepat saat suara langkah kaki Ibu Salamah mendekat dengan penuh amarah. Di dapur yang dingin itu, Aini terbaring lemah di antara pecahan piring dan sisa air cucian. Tak seorang pun tahu, ia belum makan sebutir nasi pun pagi itu. Tak seorang pun peduli bahwa di dalam tubuhnya ada kehidupan yang ikut menahan lapar. Di ruang depan, suara sendok masih beradu dengan piring, seolah tak ada yang terjadi. Dan di luar gang sempit itu, seorang pria berjas rapi berdiri di samping mobil hitam mengilap, menunggu satu nama, Aini Atmaja. Nama yang di dalam rumah itu dianggap tidak berharga, tapi di luar sana sangat diperhitungkan. Mereka pikir hari itu akan berjalan seperti biasa. Mereka salah, karena kadang kesabaran yang terus diinjak tidak hancur. Ia berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dan pagi itu, sesuatu mulai bergerak. Apa yang akan terjadi saat pria itu akhirnya masuk ke rumah itu? Dan rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan Aini selama ini? Nantikan episode kedua, karena penghinaan ini baru saja dimulai.